Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jian Arum Sakinah dengan NIM 10325083. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teori integrasi interkoneksi sains dan agama berdasarkan jurnal yang berjudul Paradigma Integrasi Interkoneksi di Tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan, karya Syahril Abaso yang diterbitkan dalam jurnal Al-A'raf nomor 2 tahun 2018. Menurut pemahaman saya, teori integrasi interkoneksi adalah suatu konsep yang menekankan bahwa sains dan agama tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan, melainkan harus saling melengkapi. Selama ini sering muncul anggapan bahwa sains hanya mengandung akal dan bukti empiris, sedangkan agama hanya berpedoman pada wahyu. Padahal keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia menemukan kebenaran dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dalam jurnal dijelaskan bahwa perkembangan zaman telah melahirkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain, muncul juga berbagai masalah kemanusiaan seperti penyalahgunaan teknologi, kejahatan siber, radikalisme, intoleransi, hingga krisis moral. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan sains belum cukup apabila tidak dibimbing oleh nilai-nilai agama dan moral. Penulis juga mengutip pemikiran Prof. Muhammad Amin Abdullah mengenai paradigma integrasi interkoneksi. Menurut beliau, setiap disiplin ilmu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, maupun ilmu harmonisasi perlu saling berdialog, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan akan lebih menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut saya, inti dari teori ini adalah menggabungkan akal dan wahyu. Akal digunakan untuk berpikir secara logis, melakukan penelitian dan menemukan fakta-fakta ilmiah, sedangkan wahyu menjadi pedoman moral agar ilmu yang dimiliki dan digunakan dengan baik, bukan untuk merugikan manusia. Penerapan teori ini juga dijelaskan dalam jurnal. Salah satu contohnya adalah dalam pembelajaran tentang toharoh atau bersuci. Seorang guru tidak hanya menjelaskan hukum-hukum fikih mengenai air berdasarkan Al-Quran dan hadis, tetapi juga menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, menjelaskan manfaat air bagi kesehatan, kebersihan, lingkungan, serta pentingnya menjaga kualitas air bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih lengkap karena mempelajari aspek agama sekaligus aspek ilmiahnya. Menurut pendapat saya, teori integrasi interkoneksi sangat relevan diterapkan di era modern. Saat ini masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks sehingga tidak cukup diselesaikan hanya dengan satu bidang ilmu saja. Dibutuhkan kerjasama antara ilmu pengetahuan, nilai agama, etika, dan kemanusiaan agar solusi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat. Dari jurnal tersebut, saya menyimpulkan bahwa integrasi interkoneksi bukan berarti mencampurkan semua ilmu menjadi satu, tetapi membangun hubungan yang saling mendukung antara ilmu agama dan ilmu umum. Dengan cara ini, ilmu pengetahuan tidak kehilangan nilai moral, sementara agama juga dapat dipahami secara lebih rasional dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Demikian pemaparan saya mengenai teori integrasi interkoneksi berdasarkan jurnal karya Syahril Abaso. Semoga teori ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.